Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Sabahul khair, anak-anakku yang kelas 5. Terima kasih kalian kemarin sudah mengerjakan ulangan CBT kalian yang soalnya Pak Guru yang buat. Sengaja Pak Guru berikan soal cerita agar kalian bisa lebih memahami materi bab tentang zakat, bab tentang infak, sedekah yang mungkin Pak Ajis, Ustadz Ajis berikan materi, namun di akhir ini Pak Guru berikan tambahan materinya tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, pada soal cerita soal nomor 2, ketika si Rahmat sudah menjadi mu'alaf berusia 3 tahun, pertanyaannya apakah masih berhak atau tidak untuk diberikan zakat? Maka jawabannya masih berhak. Alasannya begini anak-anakku sekalian. Berbeda dengan kita yang lahir dari kecil, dari orok, dari brojol hari pertama di dunia, kita sudah menjadi seorang muslim. Karena orang tua kita, ayah dan bunda kita seorang muslim juga. Maka kita juga menjadi seorang muslim. Nah, ketika kita menjadi seorang muslim, maka ya kita bukan kategori mu'alaf. Berbeda dengan orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupannya, di usianya yang tahun keberapa, dia diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialifkan hatinya. Makanya mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya. Nah, ketika mu'alaf dia memeluk agama Islam, saat itulah dia menjadi berhak menerima zakat dari saudara-saudaranya yang seiman. Mau zakat fitrah, mau zakat mal, mau zakat apapun. Karena dia disebut asnafus samaniyah. Kalaupun dia sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, kategorinya dia adalah mu'alaf. Karena mu'alaf itulah dia menjadi berhak untuk menerima zakat. Namun di sini ketika seorang amil ingin menyalurkan zakat fitrahnya yang telah dia kumpulkan, maka idealnya, nah kalau ideal lebih baiknya artinya, utamakan adalah prioritas yang nomor 1 dahulu. Siapa itu? Fakir, miskin. Di kampung tersebut data dulu seorang amil. Berapa orang yang fakir, berapa orang yang miskin. Kemudian urutan yang selanjutnya gharim, orang yang berhutang di jalan Allah, diutamakan terlebih dahulu tuh, sebelum golongan-golongan yang lainnya. Nah, ketika ketemu udah semua 8 asnafnya, mana nih? Kita dapat zakat misalnya ngumpulin zakat 10 juta. Maka yang lebih diutamakan jangan dipukul rata. Kalau dipukul rata, ini berbicara kita seorang amil ya, insya Allah kita di kemudian hari juga kita akan menjadi seorang amil. Jangan dipukul rata. Ada fakir, ada miskin, misalnya diberikan lebih besar ukuran zakatnya 1 juta misalnya. Nah, kalau untuk gharim juga 1 juta. Nah, bagaimana dengan mu'alaf? Nah, kalau mu'alafnya mungkin yang masih baru-baru, bolehlah. Tapi kalau mu'alaf yang sudah lama atau yang sudah berkecukupan, mungkin ya bisa diperkecil itu penerimaan zakatnya. Begitupun dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil seperti Pak Guru nih. Pak Guru termasuk golongan Ibnu Sabil. Berhak diberikan zakatnya. Walaupun Pak Guru mungkin kategori orang yang mampu, masih boleh disalurkan zakat. Karena masih tergolong asnafus samaniyah. Maka mu'allaf tadi, soal nomor 2 tadi, itu masih berhak. Walaupun dia sudah kategori mampu. Namun prioritas mungkin di bagian akhir-akhir.
dan nominalnya jumlah zakatnya mungkin berbeda dengan orang yang lebih berhak, lebih utama untuk menerima zakat. Itu. Kemudian zakat fitrah itu boleh nggak dengan uang? Nah, Pak Guru harus deketin wajah Pak Guru. Yang namanya zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat harta, maka dengan nominal duit. Tapi yang namanya zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Sejak zamannya Rasulullah, itu zakat fitrah berupa makanan pokok. Ukurannya 1 sok. Kalau zakat mal, zakat harta. Adapun dalil yang kalian persembahkan, alasannya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah harta, yaitu ketika zakat mal. Ketika zakat fitrah, dan kita bermazhab Imam Syafi'i terlebih-lebih, orang Indonesia rata-rata semuanya bermazhab Imam Syafi'i, maka tidak sah ketika kalian menyalurkan zakat memberikan kepada seorang amil. Ya amil, saya ingin menyalurkan zakat fitrah saya, nih 35.000 rupiah. Itu enggak sah. Si amil, kalau memang dia tahu hukumnya, maka yang menanggung dosa adalah amil. Tapi kalau memang pada saat itu kalian dan amil sama-sama belum tahu, ya mudah-mudahan Allah maafu. Tapi ya idealnya yang namanya amil itu memang harus orang yang mengetahui tentang ilmu perzakatan. Bagaimana dia menghitung berapa zakat mal. Kalau ada yang orang ingin menyalurkan zakat mal, seorang amil harus bisa menghitung zakat tersebut. Nah, kalau zakat fitrah nggak boleh. Nah, Pak, bagaimana kalau di pengumuman di masjid itu kalau uang? Yaitu yang penjelasan Pak Guru ketika Zoom meeting yang lalu itu. Maka di masjid itu harus menyediakan beras yang akan dijual. Jangan juga beras zakat fitrah punya orang dijual sebelum disalurkan. Itu dosanya tambah double. Jadi di masjid siapin beras untuk dijual ketika ada orang yang datang ingin membawa uang dari rumah nih, nggak mau ribet-ribet nih, nggak mau nenteng-nenteng beras nih, berat sekian puluh kilo misalnya, digotong-gotong berat, yang enteng aja, yang gampang dikantongin. Maka ketika sampai masjid, duit tersebut tuan amil atau pengurus masjid mau beli beras dong buat zakat. Nah, si amil menyediakan tuh, ini berasnya, beli dulu berasnya. Setelah dibeli, nah baru ikrar niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradholillahi ta'ala. Sah, azrakallah. Seperti itu. Jangan lagi kita setelah mempelajari bab zakat ini bilangin sama ayah dan bunda kalian yang kemarin-kemarin berzakat dengan menggunakan rupiah. Nah, pada saat ini setelah kalian tahu ilmunya, kalian datang ke masjid beli beras. Kalau di masjidnya nggak ada beras, ya beli di tempat beras. Beli beras, harus pakai beras. Karena makanan pokok kita adalah beras. Harus beras. Pak, kalau di daerah yang lain, Pak, bukan beras, Pak, makan pokoknya. Ya itu makan pokoknya gandum. Makan pokoknya apa? Sagu. Makan pokoknya apa? Jagung. Pakai makanan pokok itu. Kalau makanan pokoknya gandum, ya fitrahnya pakai gandum. Makanan pokoknya sagu, ya fitrahnya pakai sagu. Jadi bukan fitrah pakai uang. Kalau fitrah pakai uang, itu bukan fitrah. Dan itu adalah zakat mal. Dan zakat mal harus memenuhi persyaratan, yaitu ada haul dan yang kemarin ada nisabnya. Demikian anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa memahami soal cerita yang kemarin dan sudah Pak Guru nilai. Pak Guru harapkan kalian baca-baca lagi bukunya. Pahamin
ketika memang perlu penjelasan, ada yang bikin, ini maksudnya apa ya, bingung, boleh tanya bil khusus kepada guru kalian, Pak Ustadz Ajis. Kalau memang Pak Guru masih berkesempatan untuk memegang mata pelajaran fikih ini, boleh sama Pak Guru. Anakku sekalian, demikian 2 soal yang kemarin Pak Guru sengaja memang pancing agar materi ini bukan hanya saja kita kuasain, tapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya fikih itu harus jelas. Syariat yang diajarkan Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu anakku sekalian, ila liqa, sampai berjumpa. Mudah-mudahan pekan berikutnya Ustadz Ajis sudah bisa mengajar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.